Smart Miliarder, jumpa lagi di channel kita, yaitu Sekolah Properti Miliarder Channel. Ya, jangan lupa ya, di-subscribe. Pencet loncengnya supaya Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah, kali ini saya akan membahas satu masalah, apakah kita bisa menjadi developer? Bisa. Apakah milenial bisa menjadi developer? Bisa. Saksikan channel-channel sebelumnya di mana kita pernah membahas bahwa bisnis properti itu bisnis yang langgeng, bisnis yang sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kan ada pangan, ada sandang, dan ada papan. PSP ya, pangan, sandang, papan. Saya nggak setuju kalau sandang duluan. Artinya kita baju dulu diupayakan baru makan. Enggak, saya lebih baik nggak pakai baju tapi saya makan gitu ya. Jadi saya setuju adalah sandang, pangan dulu, sandang kemudian baru papan. PSP ya, 3. Nah, bisnis ini penting karena termasuk kebutuhan pokok. Sebelumnya channelnya sudah kita bahas mengenai Anda bisa jadi broker. Tapi kalau Anda mau jadi developer, Smart Miliarder, Anda mau jadi developer juga bisa. Syaratnya Anda harus tahu ilmunya. Nah, harus Anda pelajari ilmunya. Berapapun uang Anda, berapapun harta Anda, kalau Anda berbisnis dan tidak tahu ilmunya, uangnya akan habis. Jadi Anda harus belajar ilmunya. Ilmunya belajarnya dari mana? Banyak sekolah-sekolah properti. Banyak Anda bisa belajar dari orang-orang pintar. Tapi yang gratisan, saksikan channel ini terus ya. Saksikan, saya akan bagikan semua ilmu yang saya punya. Pengalaman saya 30 tahun di properti, baik itu sebagai developer, baik saya sebagai investor, dan saat ini juga saya menggeluti bidang broker. Semuanya saya akan bagikan semuanya untuk Anda. Nah, kalau Anda sebagai seorang milenial, kemudian Anda ingin berbisnis properti. Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus tentunya selain ilmu, setelah ilmu Anda dapat, Anda harus tahu lokasinya. Properti harus Anda tahu lokasi dan aksesnya. Nah, ini udah kita bahas juga sebelumnya. Selanjutnya, Anda harus tahu harganya. Anda harus tahu peruntukannya. Izin-izinnya, Anda harus perhatikan izinnya. Kalau itu izinnya masih hijau, artinya tanah itu sawah, tanah hijau, ataupun itu perkebunan, Anda susah sekali dan sangat mahal sekali untuk mengkonversikan menjadi hunian. Jadi Anda harus perhatikan ini. Kemudian masalah harga. Anda mau bikin apartemen, berapa sebetulnya? Nah, ini dia. Kalau Anda mau beli apartemen, Anda harus lihat harga tanahnya. Kalau harga tanahnya sudah lebih dari 3 kali, bahkan harusnya 4 kali dari harga bangunan, maka Anda boleh bangun apartemen tersebut. Boleh bangun apartemen di daerah tersebut, di lokasi tersebut. Misalnya harga bangunan sekarang 6 juta. Anda beli tanah 6 juta. Maka Anda mau bangun apartemen. Saya rasa Anda akan kalah dengan harga rumah. Kenapa? Orang lebih baik beli rumah dibandingkan beli apartemen. Kalau harganya sama. Memang terjadi anomali di tahun 90-an. Kalau orang punya apartemen berarti dianggap sebagai orang kaya. Namun sekarang enggak lagi, karena di negara-negara maju orang terpaksa beli apartemen karena untuk beli rumah udah nggak mampu. Kalau Anda beli tanah tersebut harganya 36 juta, ya, sedangkan harga bangunan tadi 6 juta, berarti 6 kali kan? Anda bangun apartemen, saya jamin harga apartemen Anda secara luas bangunan tidak akan lebih mahal dibandingkan dengan rumah di sekitar tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau Anda mau bangun rumah? Bagi Anda sebagai seorang developer untuk bangun rumah, yang paling utama harga tanahnya itu indeksnya harus 6. Apa tuh Pak? Artinya indeksnya 6. Anda beli 1 juta. Kemudian Anda harus jual itu paling tidak 6 juta. Anda baru mendapatkan keuntungan. Nah, Anda cek sekeliling kompetitor-kompetitor jual berapa. Kalau kompetitor-kompetitor itu masih menjual, harga kompetitor itu dijual adalah hanya baru 4 juta, bahkan 3 juta, berarti indeksnya 3 atau 4. Dan Anda tetap ngotot 1 juta, harga tanah itu 1 juta Anda beli. Dan Anda mau bersaing dengan mereka kan nggak bisa. Berarti Anda
harganya 3-4 juta. Anda saya jamin akan rugi. Pasti tidak akan untung. Untuk itu Anda harus tahu indeksnya. Paling tidak 5 lah indeksnya. Tinggal kaliin. Gampang kan? Nah, untuk mendapatkan ilmu-ilmu properti lagi, sekali lagi Anda harus belajar. Dan nggak ada itu namanya jadi developer dengan tanpa modal. Harus ada modal. Tapi bagaimana caranya? Modalnya sedikit. Ya kita bernegosiasi. Ada lagi nanti channel-channel berikutnya, video-video berikutnya kita bagaimana bernegosiasi untuk mendapatkan harga tanah yang supaya tidak bayar kontan, bayarnya belakangan atau kerjasama setelah jual beres baru bayar. Itu ada teknik-teknik negosiasinya. Saksikan terus di channel kita. Jangan pindah-pindah, nanti saya akan kasih tahu semuanya. Bagaimana caranya menjadi developer dengan modal kecil. Tidak ada yang bilang, ya saya jamin kalau ada yang mengajarkan bagaimana caranya menjadi developer tanpa modal. Itu tidak pernah ada. Bohong. Kenapa? Karena Anda mengikuti seminarnya aja udah bayar. Itu berarti Anda keluar modal kan. Untuk gratis, nah channel ini nggak usah bayar, nonton aja terus. Terus kalau ada video-video yang baru, makanya subscribe, pencet loncengnya. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya silakan di komen, isi di komen ya. Kalau ada yang mau tanya isi di komen. Dan nanti kita akan sediakan sesi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan bahas semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sekali lagi salam properti.